Jakarta memanas. Ribuan massa turun ke jalan menuntut DPR dibubarkan. Di balik teriakan rakyat, muncul misteri seorang aktivis muda dan dokumen rahasia yang diduga berisi daftar korupsi besar. Apa yang sebenarnya terjadi di Senayan pada 25 Agustus 2025? Inilah liputan lengkap yang tidak hanya memuat fakta lapangan, tapi juga mengungkap sisi gelap yang belum tersentuh. Senin pagi, 25 Agustus 2025, ribuan massa sudah memenuhi depan gedung DPR MPR RI, Senayan. Spanduk besar bertuliskan, "Bubarkan DPR," terbentang di pagar besi. Akses Jalan Gatot Subroto tersendat sejak pukul 7.30 WIB. Polisi menutup sebagian jalur utama dan menyiapkan barikade. Koordinator aksi, Arief Prasetyo, memimpin dari atas mobil komando. "Hari ini rakyat bicara, bukan elit," teriaknya disambut pekik ribuan suara. Di tengah masa, beredar kabar mengejutkan. Dokumen rahasia dugaan korupsi DPR akan dibocorkan hari itu. Isinya disebut mengungkap aliran dana gelap dari proyek infrastruktur fiktif di Papua. Nama seorang aktivis muda, Reno Wibisono, santer disebut sebagai pembawa dokumen. Anehnya, Reno menghilang sejak sehari sebelumnya. Rumor ini membuat aksi semakin panas dan penuh tanda tanya. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dedi Susanto, memerintahkan 3.500 personel untuk mengamankan aksi. Unit anti huru-hara dan mobil water cannon berjajar di depan gerbang DPR. "Kami jamin kebebasan berpendapat, tapi tidak boleh ada aksi anarkis," tegas Dedi dalam konferensi pers pagi itu. Namun, massa semakin membludak. Data polisi mencatat lebih dari 12.000 orang hadir. Beberapa peserta aksi mengaku melihat pria mirip Reno Wibisono berdiri di halte bus depan DPR pukul 10.15 WIB. Seorang saksi, Ratna, menyebut Reno membawa tas ransel hitam dan terlihat gelisah. Namun, ia tiba-tiba menghilang sebelum sempat didekati. Desas-desus pun berkembang. Ada pihak yang berusaha mengamankan Reno atau justru membungkamnya. Menjelang tengah hari, suhu demo naik. Orasi-orasi lantang menyebut nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat korupsi, berdasarkan laporan investigasi LSM Transparansi Nusantara. Sebagian massa mencoba mendekati gerbang utama. Aparat membunyikan sirene peringatan, namun teriakan massa menenggelamkannya. Pukul 13.45 WIB, dorongan massa memicu bentrokan. Polisi melepaskan gas air mata. Massa berhamburan ke berbagai arah. Beberapa orang pingsan, sementara puluhan lainnya dibawa ke posko medis darurat. Di tengah kekacauan, seorang pemuda terjatuh meninggalkan tas hitam. Tas itu kemudian diamankan aparat. Sore harinya, beredar kabar dari internal kepolisian bahwa flash drive ditemukan di dalam tas tersebut. Isinya diduga memuat dokumen keuangan mencurigakan. Meskipun polisi tidak memberi pernyataan resmi, rumor cepat menyebar di media sosial. "Ini pasti dokumen Reno," tulis akun anonim di Twitter yang langsung viral. Pimpinan DPR menggelar rapat tertutup sore itu. Ketua DPR Bagas Pranowo menepis tuduhan. "Isu ini hoaks, tidak ada dokumen yang membuktikan tuduhan tersebut." Namun, media nasional terus mengaitkan aksi demo dengan laporan LSM tentang 47 anggota DPR yang terlibat konflik kepentingan dalam proyek strategis nasional. Malam hari, Reno Wibisono dilaporkan terlihat di sebuah rumah kontrakan di Tebet. Polisi membawa Reno ke lokasi aman untuk dimintai keterangan. Namun Reno memilih diam. Sumber internal menyebut Reno ketakutan karena mendapat ancaman sebelum aksi dimulai. Pertanyaan besar muncul, siapa yang menekannya? Dan apakah dokumen di tas itu benar miliknya? Menjelang tengah malam, massa yang masih bertahan di sekitar Senayan berjanji akan kembali turun minggu depan jika tidak ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun DPR. Tagar DPR bubar dan tagar dokumen Reno trending di media sosial. Situasi politik semakin memanas dan publik menunggu jawaban atas pertanyaan yang belum terpecahkan. Apakah dokumen itu benar dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Demo ini mungkin berakhir sementara, tapi gelombang tuntutan rakyat baru saja dimulai. Apakah dokumen rahasia itu akan mengguncang parlemen? Ataukah akan tenggelam di balik permainan politik yang rumit? Satu hal pasti, mata publik kini tertuju ke Senayan dan suara rakyat tidak bisa dibungkam.